Pria itu mengenakan kemeja berwarna putih dengan motif bunga. Penampilannya terlihat biasa saja, tetapi aura sebagai orang yang unggul di tubuhnya membuat ekspresi wajah banyak orang langsung berubah. Bahkan Tao Sisuan pun dengan cepat berdiri dari kursinya dan dengan langsung menyapanya. "Presiden Yu, kenapa kau ada di sini?" Tao Sisuan tidak lagi memiliki aura kesombongan sekarang. Dia berkata dengan sangat rendah hati. Pria itu bernama Yu Wei. Dia adalah bos besar grup Hongwei dan Hongdu Video adalah anak perusahaan dari grup Hongdou. Ketika dulu Tao Sisuan mendirikan Hongdou Video, modal pertama untuk pembiayaannya berasal dari Yu Wei. Jadi tentu saja di hadapan Tuan Emas ini Tao Sisuan sama sekali tidak berani bersikap ceroboh. Yu Wei jelas melihat kalau Tao Sisuan sedikit terkejut. Dengan cepat Yu Wei berkata, "Hari ini aku memiliki janji tamu. Janji bertemu dengan orang-orang penting untuk membicarakan banyak hal. Tapi, kenapa kau ada di sini? Orang-orang penting berbicara tentang banyak hal?" Jantung Tao Sisuan langsung melonjak. Mungkinkah Yu Wei sedang berbicara tentang akuisisi? Tao Sisuan tidak berani menyembunyikan dan langsung berkata, "Zhang Hong merekomendasikan beberapa pembaca berita dan mereka kebetulan ada di sini, di dekat sini. Jadi aku datang untuk melihatnya." Sekilas Yu Wei melihat Liu Anze berdiri di depan. Karena penampilan Liu Anze yang terlalu mencolok di sana, sulit baginya untuk tidak menjadi pusat perhatian. Jadi Yu Wei pun bertanya, "Benarkah? Apakah gadis ini orangnya?" Tao Sisuan tersenyum pahit ketika mengingat kalau dia baru saja menawarkan gaji tahunan sebesar 5 juta, tetapi Liu Anze menolaknya demi seorang bocah kecil. Namun, sebelum Tao Sisuan dapat berbicara, terdengar suara langkah sepatu high heels wanita dan kemudian dia melihat seorang wanita cantik mengenakan rok mini masuk sambil berkata dengan nada yang dingin, "Presiden Yu, itu dia. Wanita jahat inilah yang merusak Porsche yang kau berikan untukku." Melihat wanita itu berjalan masuk ke ruangan, semua orang merasa terkejut. Bukankah wanita itu adalah Qiao Yiyi, pembawa berita wanita pertama dari Hongdou Video? Semua orang masih tercengang dengan kehadiran Yu Wei, Tuan Emas yang berada di belakang Tao Sisuan. Tapi ketika mereka melihat penampilan Qiao Yiyi, mereka bahkan menjadi lebih terkejut lagi. Orang-orang di industri pembawa berita, tidak ada yang tidak tahu pembawa berita wanita pertama di Hongdou Video. Popularitasnya membuat iri semua orang, terutama wanita yang ada di sebelah Tao Sisuan. Untuk menjadi pembawa berita eksekutif, membawa berita eksklusif, wanita yang ada di samping Tai Sisuan itu bahkan merekomendasikan dirinya ke tempat tidur Tao Sisuan. Awalnya, dengan hubungan ini dia bisa mendapatkan sumber daya promosi yang lebih baik. Tetapi hasilnya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Qiao Yiyi ini. Dia juga bertanya-tanya apakah Qiao Yiyi ini juga berselingkuh dengan Tao Sisuan. Tetapi dia belum pernah melihat keduanya bergaul, hanya berduaan. Namun sekarang dia tahu kalau Qiao Yiyi ini jelas jauh lebih pintar daripada dirinya sendiri. Qiao Yiyi langsung tidur dengan Tuan Emas terbesar. Dengan adanya Yu Wei di belakangnya, mana mungkin Tao Sisuan berani tidak memberikan sumber daya kepada Qiao Yiyi. Bahkan banyak sumber daya promosi grup Hongdou sendiri berasal dari grup Hongwei. Dengan adanya hubungan seperti itu, mana mungkin Qiao Yiyi bisa dikalahkan. Sebaliknya, Tao Sisuan bersikap sangat tenang. Hanya dia yang mengerti bahwa Qiao Yiyi bisa mendapatkan Yu Wei bukan karena dia memiliki sesuatu dengan Yu Wei, tetapi karena ayah Qiao Yiyi. Ayah Qiao Yiyi
adalah orang besar dari Biro Pengawasan Jaringan Kota Sudu. Grup Hongwei juga merupakan perusahaan internet. Kalau Yu Wei ingin perusahaannya berkembang, dia tidak bisa melakukannya tanpa dukungan dari bos departemen ini. Putri dari bos Biro Pengawasan Jaringan Kota Sudu ini ingin melakukan live streaming. Mana mungkin Yu Wei berani tidak mendukungnya? Dan pada saat ini Qiao Yiyi menunjuk ke arah Leon sambil meraung marah. Bahkan anjing hutan kecil ini menyebutku bodoh. Baru saja asisten Qiao Yiyi menceritakan semua percakapan antara dirinya dan Leon. Asistennya juga memberitahukan kalau Leon dan Liu Anse memasuki ruangan ini. Jadi, ketika Yu Wei datang, dia langsung memberitahu Yu Wei bahwa ada orang yang ingin mencari masalah dengannya. Hanya saja, dia tidak menyangka kalau Tao Xishuan juga ada di sini. Tetapi dia tidak peduli tentang itu saat ini. Selama ayahnya masih duduk di posisi Biro Pengawasan Internet, maka entah itu Yu Wei atau Tao Xishuan, pasti tidak akan ada yang berani tidak menghormatinya. Mendengar raungan Qiao Yiyi, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua menilai kalau Leon ini benar-benar sombong karena berani memarahi dan menyebut Qiao Yiyi bodoh. Wang Xiaoqin dan yang lainnya bahkan merasa kalau Leon terlalu tidak bisa diandalkan dan tidak memiliki kualitas. Mereka juga benar-benar tidak bisa memahami bagaimana bisa Liu Anse menyukai anak ini. Pada saat ini, dia benar-benar ingin meminta orang untuk membersihkan Leon dengan baik dan membiarkan Liu Anse melihat dengan jelas kalau Leon memang tidak ada apa-apanya. Yu Wei segera tersenyum langsung pada Leon dan bertanya, "Nah, bagaimana menurutmu? Kita harus menyelesaikan masalah ini?" Sementara mengenai Liu Anse, menurut Yu Wei, sosok Liu Anse ini adalah kecantikan yang besar. Yu Wei juga mengerti bahwa tanggung jawab permasalahan tadi sebenarnya ada pada Qiao Yiyi. Tapi dia hanya ingin membersihkan Leon terlebih dahulu untuk membuat Qiao Yiyi merasa senang dan kemudian perlahan-lahan membahas urusan kecantikan besar ini. Yang lain juga ikut memandang Leon. Tao Xishuan mencibir puas. Tadinya dia masih berpikir tentang bagaimana cara membersihkan anak ini. Ternyata anak ini baru saja menyinggung Qiao Yiyi. Dan sekarang Yu Wei secara pribadi datang untuk berurusan dengan Leon. Yu Wei ini benar-benar membantunya membalaskan kemarahannya terhadap Leon. Wang Xiaoqin dan yang lainnya tidak memiliki simpati sedikit pun. Beberapa dari mereka bahkan mengejek Leon di dalam hati mereka. "Bukankah kau adalah orang yang mampu? Sekarang lihat saja apa yang bisa kau lakukan untuk menghindar." Liu Anse tampak khawatir. Dia tahu bahwa kejadian hari ini semuanya karena dirinya. Kalau bukan karena dirinya sendiri, bagaimana mungkin Leon bisa jatuh ke titik ini? Liu Anse baru saja akan melangkah maju untuk mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba dia ditarik ke belakang oleh Leon. Liu Anse kaget. Pada saat ini Leon hanya melihat Yu Wei dengan santai dan mengucapkan kata-kata ini dengan ringan. Sebenarnya sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Biarkan wanita itu menampar dirinya sendiri dan kemudian berlutut untuk meminta maaf kepada kakak Anse. Kalau dia melakukannya, dengan senang hati aku akan melepaskannya begitu saja. Kalimat biasa ini terdengar seperti gelombang menakutkan yang menghantam hati semua orang. Apa katanya? Dia menyuruh Qiao Yiyi menampar dirinya sendiri dan berlutut untuk meminta maaf kepada Liu Anse? Bocah ini tidak gila, bukan? Tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, Yu Wei adalah bos besar dari perusahaan besar yang bernilai lebih dari 10 miliar. Ada beberapa pengawal di belakang Yu Wei dan jelas kalau dia datang untuk memarahi Leon.
Namun sebagai hasilnya, Leon justru tidak mau untuk mengakui kesalahannya sebelumnya dan bahkan berani mengatakan kata-kata tanpa malu-malu seperti tadi. Apakah orang seperti ini bisa disebut sebagai orang normal? Semua orang menatap Leon dengan tatapan yang merendahkan. Wang Xiaoqin bahkan menarik Liu Anse dan bergumam dengan suara rendah, "Kakak Anse, pacarmu itu sudah gila." Liu Anse juga sedikit tertegun. Dia juga tidak menyangka kalau Leon akan mengatakan hal seperti itu. Liu Anse sama sekali tidak mendengar kata-kata Wang Xiaoqin dengan jelas. Tao Xishuan yang tahu identitas Qiao Yiyi mencibir saat ini. "Anjing kampung kecil, kesombonganmu benar-benar tidak terbatas. Kau ingin Nona Qiao Yi meminta maaf padamu? Sebaiknya kau cepat-cepat bangun dari lamunanmu." Secara alami Tao Xishuan tahu kalau kata-katanya tadi pasti bisa menyenangkan hati Qiao Yiyi. Jadi dia sengaja mengatakan kalimat seperti itu. Leon yang sepertinya baru saja teringat kepada Tao Xishuan berkata dengan dingin kepadanya, "Ngomong-ngomong, aku bisa menjamin kalau kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh seorang wanita lagi di sisa hidupmu." Tao Xishuan tertegun, tetapi kemudian dia tertawa keras. Dia tertawa begitu keras sampai air matanya keluar, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bab 227, Kedatangan Presiden Wang. Meskipun yang lain tidak tertawa, namun satu persatu mereka juga memandang Leon dengan ekspresi bodoh. Tao Xishuan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyentuh seorang wanita di kehidupan selanjutnya. Memangnya dia pikir dia siapa sehingga bisa mengatakan hal seperti itu? Hanya Liu Anse yang tiba-tiba memikirkan pengalaman di bar tadi malam. Dia bergumam di dalam hatinya, "Mungkinkah Leon ingin..." Ketika memikirkan adegan Leon yang menerbangkan Qin Yong tadi malam, wajah Liu Anse sedikit berubah. Samar-samar dia sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Leon selanjutnya. Jadi dia pun segera berseru untuk menghalangi. "Leon, jangan!" Tetapi sebelum kata-katanya selesai diucapkan, tubuh Leon sudah bergerak dan hampir dalam sekejap mata dia telah mendatangi Tao Xishuan dan kemudian menendangnya keluar. Tendangan Leon barusan yang sangat sederhana. Satu-satunya kelebihan dari tendangan tadi adalah bahwa tendangan itu sangat cepat. Saking cepatnya, banyak orang tidak melihat kaki Leon sama sekali. Mereka hanya mendengar bunyi keras dan kemudian jeritan yang menyayat hati keluar dari mulut Tao Xishuan. Kata Bang Nobar, "Inilah tendangan tanpa kaki." Tao Xishuan jatuh ke lantai dengan kaki yang dijepit dan tangannya menutupi bagian terpentingnya. Bagian yang terpenting yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kepentingan-kepentingannya. Wajahnya berubah menjadi hijau menyedihkan. Semua orang terperanjat. Yu Wei dan pria lain hampir secara naluriah menjepit kaki mereka. Tidak ada yang menyangka kalau pemuda di depan mereka ini akan langsung datang seperti itu dan menendang Tao Xishuan. Mereka akhirnya mengerti kenapa tadi Leon mengatakan kata-kata seperti itu. Tendangan tadi itu sangat keras. Mereka khawatir kalau Tao Xishuan benar-benar tidak akan bisa menyentuh seorang wanita lagi dalam kehidupan ini. Hanya saja, bagaimana mungkin Leon berani melakukan ini? Ini adalah kejahatan cedera serius. Leon pasti akan dihukum karena dia sudah melukai Tao Xishuan seperti ini. Bagaimana mungkin Tao Xishuan akan membiarkannya pergi begitu saja? Apakah anak ini benar-benar gila? Atau apakah dia adalah preman jalanan? Bukankah apa yang baru saja dilakukannya itu adalah pelanggaran hukum? Semua orang menyaksikan semua ini dengan linglung, dan untuk sesaat tidak ada yang berani melangkah maju. Yang terdengar hanya tangisan Tao Xishuan yang menyedihkan dan menyakitkan.
Liu Anze juga tercengang melihat Leon. Dia sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Leon, tapi gerakan Leon terlalu cepat, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Liu Anze juga mengerti kenapa Leon melakukan ini. Leon menendang Tao Xishuan dan membuatnya tidak bisa menjadi seorang pria. Itu sepenuhnya karena Leon melihat niat jelek Tao Xishuan kepada Liu Anze. Apa yang dilakukan Leon hanyalah memberi pelajaran kepada Tao Xishuan. Tetapi apakah itu sepadan? Harus diakui, pengalaman di bar tadi malam membuat Liu Anze menyadari bahwa identitas Leon seharusnya tidak sederhana. Tadi malam, Leon juga bisa membuat orang dengan status sebagai pemilik Pulau Surga bersikap menjadi begitu sopan kepadanya. Menurut Liu Anze, Leon ini seharusnya memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi status pemilik Pulau Surga hanyalah pemilik bar. Tidak peduli berapa banyak aset yang ada, paling tinggi nilainya hanya ratusan juta. Di mata orang biasa itu mungkin bisa disebut luar biasa. Tetapi kalau dibandingkan dengan Tao Xishuan yang bernilai miliaran, pemilik Pulau Surga benar-benar tidak ada apa-apanya. Belum lagi, Yu Wei juga ada di sebelah Tao Xishuan. Dengan kejadian yang baru saja dialaminya ini, kebencian yang dirasakan oleh Tao Xishuan pasti lebih dalam daripada kebencian apapun. Bagaimana mungkin Tao Xishuan akan menyerah begitu saja? Apa yang harus dilakukan Leon kalau Tao Xishuan membalas dengan putus asa? Tapi kekhawatiran ini juga terjadi karena Liu Anze tidak tahu identitas sebenarnya dari Wang Wenhao, pemilik Pulau Surga. Seandainya dia tahu, dia pasti tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun pada saat ini, selain khawatir, Liu Anze juga sangat menyesali kenapa dia membawa Leon ke sini untuk makan. Kalau mereka tidak datang ke sini, semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, semua orang akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Wanita yang sejak tadi ada di sebelah Tao Xishuan bergegas ke sisi Tao Xishuan karena ingin membantu Tao Xishuan. Wanita itu bahkan meraung agar yang lainnya segera memanggil polisi. Presiden Tao, apakah kau baik-baik saja? Kalian semua, cepat panggil polisi sekarang juga. Begitu mendengar kalimat ini, wajah Liu Anze berubah lagi. Ternyata Liu Anze mampu merubah-rubah wajahnya. Namun pada saat ini Tao Xishuan justru menampar wajah wanita itu dengan backhand-nya. Wajahnya terlihat memerah dan dia meraung dengan kejam. Laporkan nenekmu. Di bawah pengaruh rasa sakit yang kuat ini, Tao Xishuan masih memiliki kekuatan untuk menampar orang. Bisa dilihat kalau pada saat ini Tao Xishuan benar-benar marah. Yu Wei juga sadar sepenuhnya dan berseru, "Jangan panggil polisi." Kalau masalah ini benar-benar diserahkan kepada polisi, paling-paling yang terjadi adalah polisi akan menangkap Leon dan menghukumnya beberapa tahun. Bagaimana mungkin hukuman seperti itu bisa membuat Tao Xishuan melampiaskan kebencian di hatinya? Sambil memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bertindak gegabah, Yu Wei melangkah mundur dan membiarkan pengawalnya muncul. Dia sudah siap untuk menjatuhkan Leon terlebih dahulu. Adapun mengenai bagaimana Tao Xishuan akan membalas nanti, itu adalah urusan Tao Xishuan. Bagaimanapun, Tao Xishuan dan dirinya adalah partner bisnis, jadi dia tidak mungkin mengabaikan begitu saja ketika hal seperti ini terjadi pada Tao Xishuan. Yang lain tidak mengerti pada awalnya. Tetapi kemudian mereka dengan cepat kembali ke akal sehat mereka. Mereka langsung mengetahui kalau Tao Xishuan dan Yu Wei berencana untuk membersihkan Leon secara pribadi. Memikirkan hal ini, kecuali Liu Anze, tidak ada yang bersimpati dengan Leon. Wang Xiaoqin dan yang lainnya bahkan berpikir bahwa Leon adalah idiot yang tidak berotak. Bagaimana mungkin dia bahkan berani melakukan hal semacam ini? Apa yang dilakukan Leon ini bukan hanya akan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Hal ini juga pasti akan membebani Liu Anze.
Mereka bahkan sedikit khawatir apakah hal ini juga akan berpengaruh terhadap diri mereka sendiri. Pada saat ini, beberapa orang yang merasa ketakutan di dalam hati mereka tidak bisa lagi peduli dengan Liu Anze. Mereka melompat keluar satu persatu dan membeberkan kesalahan Leon di depan umum. Bahkan secara samar mereka menarik garis dengan Liu Anze. Mereka tidak lagi memanggil Liu Anze dengan sebutan kakak Anze. Leon Wood, dasar orang gila, apa yang telah kau lakukan? Dasar idiot, kau benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Liu Anze, bagaimana kau bisa berteman dengan orang yang seperti itu? Liu Anze merasa sedikit sakit hati. Meskipun dia juga bisa menemukan sedikit kebenaran dalam ucapan beberapa orang itu, tetapi sikap beberapa orang itu membuat Liu Anze merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua berteman. Bahkan meskipun Leon melakukan kesalahan seperti itu, bukankah seharusnya sebagai temannya, beberapa orang itu tidak mengompor-ngompori? Sepertinya orang-orang ini benar-benar akan membunuh Leon. Pada saat ini, Leon malah terkekeh 2 kali. Dia bahkan tidak peduli dengan beberapa pengawal yang mendekatinya. Dia hanya menatap Yu Wei dengan samar dan berkata, "Baiklah, sepertinya kau tidak berencana untuk menyelesaikannya dengan jalan damai, bukan?" Semua orang merasa akan muntah darah mendengar perkataan Leon barusan. Menyelesaikannya dengan jalan damai? Leon sudah merusak bagian vital yang tervital di antara yang tervital dari paling vital dari Tao Xishuan. Apalagi yang bisa dia katakan tentang solusi damai saat ini? Tepat ketika Yu Weizhen hendak memerintahkan kepada pengawalnya untuk menghentikan Leon terlebih dahulu, pintu ruangan didorong terbuka lagi. Astaga, siapa lagi yang muncul ini? Dan seorang wanita yang jelas-jelas seorang asisten langsung masuk dan berseru, "Presiden Yu, Presiden Wang ada di sini." Kenapa dari tadi tidak muncul saja masuk ke dalam? Yu Wei tercengang. Tuan Wang datang? Tuan Wang benar-benar datang saat ini? Ini benar-benar waktu yang tepat. Jangankan Yu Wei, bahkan Tao Xishuan yang masih kesakitan juga terpanah. Tentu saja dia tahu siapa Tuan Wang. Itu adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang di Sudu, dan juga bos besar yang ingin membeli Hongdou Video kali ini. Di hadapan orang seperti itu, biasanya Tao Xishuan selalu ingin menunjukkan sikap hormatnya. Tetapi sekarang, dia terlihat seperti ini. Bagaimana caranya dia bisa menunjukkan sikap hormatnya terhadap Tuan Wang dengan kondisi terjepit seperti itu? Begitu dia memikirkan hal ini, kebenciannya terhadap Leon menjadi semakin dalam. Tao Xishuan berjuang untuk bangun dan berkata, "Presiden Yu, biarkan aku yang akan berurusan dengan bocah ini secara pribadi." Tentu saja Tao Xishuan tidak berani menemui Tuan Wang dalam keadaan seperti ini, dan dia juga sangat tidak ingin untuk melepaskan Leon begitu saja. Semua orang yang hadir tercengang. Usia Yu Wei hanya sedikit lebih tua dari Tuan Wang, tetapi dia masih berusia 30-an. Namun dari cara Tuan Wang berbicara tadi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, menurut mereka orang yang berani berbicara seperti itu dengan Yu Wei pasti merupakan teman baiknya atau orang-orang yang statusnya jauh di atasnya. Satu persatu mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berpakaian bagus masuk. Yu Wei terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat dan langsung masuk. Jadi dengan cepat dia menyapa, "Presiden Wang?" Tao Xishuan juga menyapa orang itu dengan susah payah. Tuan Wang." Dia benar-benar kesakitan. Rasa sakitnya sangat menyakitkan dan penampilannya sangat memalukan. Penampilan yang memalukan ini dilihat oleh Tuan Wang. Meskipun Tuan Xishuan tidak ingin Tuan Wang melihat keadaannya yang seperti ini, tetapi saat ini tidak mungkin baginya untuk menghindarinya. Jadi, Tao Xishuan hanya bisa menggigit bibirnya. Yang lainnya tidak mengenali orang-orang yang datang. Tetapi ketika mereka melihat 2 orang tertinggi di ruangan ini,
berbicara dengan rasa hormat seperti itu, mereka juga menyadari bahwa orang yang datang ini jelas merupakan orang yang hebat. Bahkan Qiao Yiyi pun menyingkirkan amarah kecilnya. Meskipun dia juga tidak mengenal Tuan Wang, tapi dia juga tahu acara akuisisi ini dan dia juga pernah mendengar identitas Tuan Wang dari mulut Yu Wei. Ketika dia memikirkan latar belakang menakutkan pihak lain ini, matanya penuh kehati-hatian. Dia buru-buru datang untuk menemani Presiden Yu bertemu dengan Presiden Wang ini. Bukankah itu karena dia juga ingin terlibat dengan Tuan Wang? Kalau dia benar-benar dapat memiliki suatu hubungan dengan Tuan Wang, entahkah itu untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga Qiao yang ada di belakangnya, itu akan menjadi lompatan kualitatif. Melihat penampilan menyakitkan Tao Xishuan yang salah satu tangannya masih menutupi titik vitalnya, Tuan Wang berkata dengan bingung, "Apa yang terjadi?" Tao Xishuan yang masih sangat kesakitan terus saja terengah-engah. Dia bahkan agak sulit berbicara. Jadi Yu Wei membantunya berbicara. Dia diserang oleh anak nakal dan terluka di bagian alat vitalnya. Tuan Wang tertegun. Melihat Tao Xishuan seperti itu, dia juga samar-samar bisa menebak bahwa akan sulit bagi Tao Xishuan untuk bisa menyentuh wanita lagi di dalam hidupnya. Hatinya merasa ngeri melihat ada orang yang begitu berani menyakitkan orang lain seperti ini. Lalu dia bertanya, "Hei, siapa yang berani begitu sombong melakukan semua ini?" Yu Wei menunjuk ke arah Leon. "Itu orangnya." Tuan Wang mendongak dan melihat Leon sekilas. Dia mengedipkan mata pada dirinya sendiri dan tiba-tiba memiliki senyum masam di wajahnya. Ternyata Tuan muda ini adalah penyebab penderitaan Tao Xishuan. Dengan orang besar seperti Tuan Wang, Qiao Yiyi juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengeluh kepada Tuan Wang. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan simpati di hati Tuan Wang. Jadi dia pun berkata, "Presiden Wang, orang itu bukan hanya menyakiti Tuan Tao, tetapi dia juga memintaku untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Dia benar-benar penuh dengan kebencian." Hanya saja, Qiao Yiyi jelas kecewa kali ini karena Tuan Wang tidak memandangnya, tetapi hanya tersenyum ringan. "Kalau begitu, maka seharusnya kau benar-benar berlutut." Qiao Yiyi tercengang. Apa yang dimaksud Presiden Wang dengan ini? Apa maksudnya dengan harus benar-benar berlutut? Yu Wei dan Tao Xishuan juga tercengang. Mereka juga tidak mengerti apa yang dimaksud Presiden Wang dengan ini. Tepat ketika keduanya tercengang, Leon tiba-tiba berbicara. "Si tua Wang, apakah kau berencana untuk membeli perusahaan orang ini?" Si tua Wang? Anak ini memanggil Presiden Wang dengan sebutan si tua Wang? Dalam kapasitas apa dia berani memanggil Tuan Wang dengan sebutan si tua? Tepat ketika beberapa orang masih sangat terkejut, Tuan Wang mengangguk dengan lembut. Tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya karena dipanggil tua. Semuanya terdengar begitu alami. Yu Wei benar-benar terkejut. Dia sudah terdiam sejak tadi karena terkejut. Tao Xishuan juga terkejut. Usia Leon jelas lebih muda daripada Presiden Wang, tapi dia berani bersikap sangat tidak sopan dengan memanggil si tua Wang. Bahkan orang-orang yang setara dengan status Presiden Wang akan menghormati dan memanggilnya dengan sebutan saudara Wang. Tapi sekarang Presiden Wang justru tidak merasa marah sama sekali. Mungkinkah status anak ini bahkan lebih tinggi daripada Presiden Wang? Bagaimana ini mungkin? Presiden Wang adalah keturunan dari keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota Shu. Dia juga merupakan pesaing paling kuat untuk pewaris keluarga Wang. Sementara di Shu ini tidak ada nama keluarga Wu. Mungkinkah ini hanya nama samarannya? Tiba-tiba Tao Xishuan memikirkan ketenangan
dan ketidakpedulian Leon selama ini. Saat ini Leon terkekeh. Ini benar-benar suatu kebetulan. Pada sore hari, Leon baru saja berdiskusi dengan Wang Qianyu tentang akuisisi platform live streaming, dan itu hanya memakan waktu yang singkat sebelum Wang Qianyu menghubungi bos platform live streaming. Sangat kebetulan sekali kalau Leon dan Liu Anze pergi makan ke restoran ini dan bertemu dengan Wang Qianyu. Wang Qianyu tidak menyangka kalau hal seperti ini akan terjadi. Tetapi karena orang-orang ini menyinggung sekutu terbesarnya, yaitu Leon, maka mengakuisisi atau tidak mengakuisisi adalah yang kedua. Yang terpenting yang harus dilakukannya sekarang adalah bagaimana membuat Leon merasa puas. Jadi dia pun segera bertanya, "Ini kebetulan sekali, Saudara Leon. Jadi bagaimana kau berencana untuk menangani masalah ini?" Leon sudah pernah menyelamatkannya. Kalau saat ini Leon dianiaya, bagaimana hati nuraninya bisa bertahan? Tentu saja Wang Qianyu juga tahu bahwa tidak akan mungkin bagi orang-orang ini untuk menganiaya Leon. Saat ini saja Leon benar-benar menghapus akar kehidupan orang lain. Dia benar-benar kejam. Namun, ketika memikirkan 8 master yang dibunuh oleh Leon, Tuan Wang merasa bahwa bagi Leon, ini sudah merupakan belas kasihan yang diberikannya kepada bawahannya. Leon hanya tersenyum tipis. "Aku baru saja mengatakan solusinya, tetapi beberapa orang ini sepertinya tidak terlalu setuju. Jadi mengenai bagaimana aku akan menghadapinya, itu terserah pada mereka." Wang Qianyu tidak banyak berbicara, tetapi dia hanya menoleh untuk melihat Yu Wei. Tatapannya sangat tenang, dan sepertinya tidak ada terjadi hal yang luar biasa di sini. Tapi Yu Wei dan yang lainnya tahu bahwa Wang Qianyu selalu memberi orang perasaan yang sangat ramah. Siapapun yang bergaul dengannya akan memiliki perasaan seolah sedang mandi di musim semi. Tetapi pada saat ini, ada niat membunuh yang kuat muncul di mata Wang Qianyu yang tenang. Ya, itu adalah aura pembunuhan. Wang Qianyu tidak mau repot-repot menanyakan alasan masalah ini. Tapi dia sudah langsung memilih untuk berada di pihak Leon. Apa sebenarnya identitas pemuda ini? Kenapa sampai orang dengan identitas sebagai Presiden Wang saja sangat hormat padanya? Berbagai pikiran muncul di benak Yu Wei. Tetapi Yu Wei juga mengerti satu hal, yaitu kalau dia tidak berkorban hari ini, maka di sudut ini dia tidak akan lagi memiliki tempat untuk dirinya sendiri di masa depan. Memang benar kalau Qiao Yiyi adalah putri dari pria besar di Biro Pengawasan Internet. Tetapi kalau dibandingkan dengan keluarga besar Wang, pria besar dari Biro Pengawasan Internet itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Yu Wei percaya bahwa seandainya Qiao Yiyi yang berada di posisinya saat ini, Qiao Yiyi juga pasti akan membuat pilihan yang sama seperti dirinya sendiri. Qiao Yiyi tercengang. Yu Wei benar-benar menyuruh dirinya sendiri untuk berlutut, padahal dia sudah memiliki persiapan psikologis seperti itu sebelumnya. Menghadapi tuan muda dari keluarga Wang, tentu saja garis keturunan keluarganya tidak ada apa-apanya. Tetapi bukankah sangat keterlaluan kalau sampai harus menyuruhnya berlutut di depan begitu banyak orang? Bab 229, teman. Wajah Qiao Yiyi menjadi pucat. Di dahinya sejumlah besar keringat dingin keluar dan berbagai emosi seperti penghinaan, rasa malu, dan keengganan melintas di matanya. Terutama karena pada saat ini mata semua orang tertuju padanya. Menyuruhnya berlutut dan meminta maaf kepada orang lain seharusnya lebih buruk daripada sekedar membunuhnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Leon adalah eksistensi yang bahkan orang-orang dari keluarga Wang saja tidak ingin menyinggungnya. Kalau dia tidak berlutut, dia khawatir dia akan mendapatkan kesulitan yang lebih berat lagi.
Biasanya Qiao Yiyi bersikap mendominasi, sombong, tidak memperhatikan siapapun. Itu terjadi karena dia memiliki ayah yang merupakan pemimpin di Biro Pengawasan Internet, dan dengan identitas yang seperti itu, dia biasanya benar-benar tidak menghiraukan orang biasa. Dengan ekspresi penuh penghinaan, Qiao Yiyi berlutut di depan Liu Anze dan berkata dengan suara seperti orang yang sangat dipermalukan. "Maaf, Nona Liu, akulah yang salah." Setelah selesai berbicara, sebuah tamparan melayang di wajahnya, diikuti dengan tamparan lainnya. Pemandangan ini terlihat mengerikan, seolah-olah ini bukan diri Qiao Yiyi sendiri. Liu Anze hanya bisa menatap Qiao Yiyi yang di wajahnya tercetak 10 jari setelah mendapatkan 2 tamparan dengan tatapan yang menyedihkan. Wang Xiaoqin, Wang Hui, He Qianqian, termasuk pembawa berita yang merupakan kekasih Tao Xishuan, langsung tercengang. Mereka semua tahu seperti apa karakter Qiao Yiyi. Mereka semua juga jelas sadar bahwa sebagai pembawa berita di Hongdou Video, Qiao Yiyi tidak pernah menempatkan orang di matanya. Tetapi pada saat ini, Qiao Yiyi dengan patuh berlutut dan menampar dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Tapi tentu saja tidak ada yang berpikir kalau Qiao Yiyi benar-benar merasa bahwa dia salah. Satu-satunya penjelasan untuk hal ini adalah Qiao Yiyi tahu bahwa dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Dibandingkan dengan penghinaan yang harus diterima Qiao Yiyi karena menampar dirinya sendiri, mereka semua bertanya-tanya, sebenarnya apa yang harus ditampar oleh Tao Xishuan? Wang Xiaoqin dan yang lainnya hanya bisa merasa kalau hati mereka campur aduk karena ulah Leon. Ada rasa frustasi, penyesalan, dan ketakutan yang semuanya bercampur aduk. Adapun mengenai yang lainnya, selain syok, mereka juga masih ngeri. Ketika melihat bahwa bahkan Qiao Yiyi pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Leon, tiba-tiba Tao Xishuan juga sangat menyadari bahwa kebenciannya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dibalaskan. Jadi, dengan perasaan putus asa, Tao Xishuan juga berlutut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tindakannya barusan itu adalah pernyataan sikap sendiri. Liu Anze yang ada di samping sejak tadi merasa bingung. Dia tidak tahu siapa Wang Qianyu. Bahkan dia juga tidak tahu Tao Xishuan yang berlutut di depannya ini. Ini adalah pertama kalinya bagi Liu Anze untuk melihat orang-orang ini. Dia sangat terkejut ketika menemukan kalau Tao Xishuan sebagai bos Hongdou Video bukan hanya tidak berani membalas, tetapi juga berlutut di depannya seperti orang bodoh untuk mengakui kesalahannya. Jadi, sebenarnya seberapa mulia identitas Leon ini? Kalau Leon memiliki identitas seperti itu, kenapa dia harus repot-repot menyewa rumah di Liu Anze? Satu-satunya orang yang hampir bisa mempertahankan ketenangannya adalah Yu Wei. Tetapi meskipun demikian, sebenarnya suasana hatinya naik turun. Dan dia terus-menerus berpikir, apakah ada yang salah dengannya? Wang Qianyu tidak berbicara. Dia hanya menatap Leon, dan Leon menoleh untuk melihat Liu Anze yang ada di sebelahnya. Liu Anze terkejut, dan baru beberapa saat kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Secara alami dia mengerti bahwa semua yang dilakukan Leon adalah untuk membalaskan kemarahan yang dirasakan olehnya. Ketika semuanya sampai pada titik ini, amarah Liu Anze pun telah lama menghilang. Jadi dia pun berkata, "Kurasa sudah cukup mereka mendapatkan hukuman mereka." Leon berbicara kepada mereka dengan dingin. "Anggap saja hari ini kalian beruntung." Semua orang berkeringat dengan liar. Hal semacam ini apakah bisa disebut sebagai keberuntungan? Tetapi pada titik ini, semua orang akhirnya menghela nafas lega dan tidak ada lagi yang berani meremehkan Leon. Setelah menyelesaikan urusan kemarahan yang harus dibalaskan, Leon juga tahu
kalau Wang Qianyu ada di sini untuk berbisnis. Karena itu dengan cepat dia berkata, "Kalau Tuan Wang masih punya hal yang lain untuk diurus, silakan dikerjakan saja dulu. Aku akan pergi sekarang." Kemudian Leon dan Liu Anse pun bersiap-siap untuk pergi. Mengenai apakah identitasnya akan terungkap atau tidak, Leon tidak khawatir sama sekali. Menurutnya, Wang Qianyu itu tidak bodoh. Jadi dia pasti tidak akan membocorkan identitas Leon. Wang Qianyu melirik Liu Anse dan menunjukkan senyum penuh arti ke arah Leon sambil berkata, "Baiklah." Leon tidak peduli dengan tatapan mata orang-orang yang lain. Dia hanya memberi isyarat kepada Liu Anse untuk keluar. Begitu Leon pergi, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghilang dan mereka semua menghela nafas lega. Yu Wei melangkah maju dan berkata ke arah Wang Qianyu, "Ayo kita pergi." Wang Qianyu secara alami mengerti apa yang selalu ingin ditanyakan Yu Wei, tetapi ada begitu banyak orang yang mendengar di sini. Jadi tentu saja dia tidak akan banyak bicara. Yu Wei juga memahaminya. Tanpa memandang Qiao Yiyi sama sekali, dia sudah berjalan meninggalkan ruangan itu bersama Wang Qianyu. Adapun mengenai suasana hati yang lain, dia tidak peduli. Dia hampir saja berjalan melewati gerbang kematian. Di sisi lain, Leon dan Liu Anse juga berjalan keluar dari restoran itu bersama-sama. Ketika mereka masuk ke mobil Liu Anse, barulah Liu Anse berangsur-angsur pulih. Ketika melihat remaja yang telah dikenalnya kurang dari sehari ini, hati Liu Anse penuh dengan berbagai macam pertanyaan. Sebenarnya dia ingin bertanya dengan jelas, tetapi begitu kata-katanya hampir diucapkan, dia tidak tahu apakah harus bertanya atau tidak. Lagi pula, dia dan Leon baru saja saling kenal selama sehari. Tanpa merasa bersalah saat ini Leon berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wang adalah orang yang baik, jadi dia pasti tidak akan mempermalukan teman-temanmu." Ucapan Leon ini membuat Liu Anse sangat tertekan. Ketika memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Wang Xiaoqin dan yang lainnya, hatinya juga merasa dingin. Bahkan meskipun itu untuk kebaikannya sendiri, tetapi pada akhirnya pilihan mereka masih berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Liu Anse menghela nafas ringan. "Mereka bukan temanku lagi." Leon mendengar kesedihan dalam kata-kata Liu Anse barusan dan kemudian dia berkata sambil terkekeh, "Tidak apa-apa, bukankah masih ada aku?" Liu Anse tertegun. Ketika kemudian dia memikirkan apa yang telah dilakukan Leon untuknya tadi, dia tiba-tiba tertawa. "Ya, bukankah masih ada Leon?" Ketika tadi dia sangat membutuhkan bantuan, Leon langsung berdiri untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Baginya sendiri semua ini sudah cukup. Adapun mengenai identitas apa yang dimiliki Leon, dia tidak mau repot-repot memikirkannya. 1 September merupakan hari dimulainya aktivitas perkuliahan di Universitas Sudu. Leon dan Liu Anse pergi bersama, yang satu menuju ke perusahaan dan yang lainnya berjalan ke Universitas Sudu. Adapun mengenai apa yang terjadi tadi malam, tak satu pun dari mereka yang membicarakannya lagi pagi ini. Mereka bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi sebenarnya baik Leon maupun Liu Anse tahu bahwa setelah kejadian tadi malam, hubungan antara mereka berdua secara tidak sadar menjadi lebih dekat lagi. Ini bisa dilihat dari senyum yang selalu muncul di sudut mulut Liu Anse. Komunitas sumber daya Cina terletak tidak jauh dari Universitas Sudu, dan hanya memakan waktu tidak lebih dari 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah beberapa saat, Leon telah sampai di kampus. Karena Ana sudah memperkenalkan kampus ini kepadanya kemarin lusa, maka saat ini Leon sama sekali tidak tersesat. Dia berjalan lurus menuju arah kelas. Saat dia sedang berjalan menuju ke gedung pengajaran, sebuah Rolls-Royce putih perak melaju dari ujung jalan yang lain dan berhenti tepat di depan gedung pengajaran. Adegan ini telah menarik perhatian banyak orang.
Meskipun tidak ada larangan mengemudi di kampus, namun mahasiswa yang memiliki mobil biasanya akan mengendarai mobil mereka ke tempat parkir, lalu kemudian mereka berjalan kaki ke kelas. Sangat jarang ada mahasiswa yang mengendarai mobil mereka langsung ke gedung pengajaran. Apalagi ini adalah Rolls-Royce Phantom senilai puluhan juta dan warnanya putih keperakan. Sebagai mobil mewah papan atas, sebagian besar orang kaya suka menggunakan mobil semacam ini, tetapi kebanyakan dari mereka dari mobil yang digunakan itu berwarna hitam. Warna putih keperakan seperti ini jarang ada. Di bawah tatapan mata semua orang, seorang wanita berusia 20-an berjalan turun dari mobil. Wanita itu mengenakan kemeja tipis berwarna krem dan rok hitam berbalut pinggul di bawahnya. Sosok wanita itu terlihat luar biasa. Penampilannya juga sangat cantik dan wajahnya menunjukkan penampilan yang bersemangat. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat ke arah Leon yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Dia menatap Leon dan segera mendengus marah. "Apa yang sedang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita cantik?" Leon mengangkat alisnya. Perkataan wanita ini terdengar terlalu pedas, bukan? Hanya saja Leon tidak mau repot-repot memikirkan wanita seperti itu. Dia baru saja hendak pergi, tetapi kemudian dia mendengar suara dingin dari mobil. "Ada apa?" Saat kata-kata itu terdengar, seorang wanita lain berjalan turun. Dibandingkan dengan wanita sebelumnya, penampilan wanita ini lebih cantik. Dia mengenakan kemeja ungu muda dan bawahannya adalah celana panjang casual berwarna putih. Sosoknya tinggi dan penampilannya benar-benar cantik. Kecantikan wanita ini setara dengan Qin Lanyue. Hanya saja Qin Lanyue tidak pernah memakai riasan, tetapi wanita ini memakai riasan tipis, terutama lip gloss yang ternyata juga berwarna ungu menawan. Kalau orang lain yang menggunakan lip gloss berwarna seperti itu, apalagi jika itu Bang Nobar, orang-orang di sekitarnya yang melihatnya pasti akan muntah. Tetapi ketika wanita ini yang memakainya di bibirnya, orang-orang bukan hanya tidak memiliki perasaan ingin muntah sedikit pun, tetapi juga merasakan kecantikan yang berbeda dari bibir lembab yang indah itu. Wanita yang pertama turun dari mobil tadi menunjuk ke arah Leon dan berkata dengan sangat tidak puas, "Nona, pria bau itu terlalu cabul. Sejak tadi dia terus saja mengintipku." "Oh tidak, dia mengawasimu sekarang." Wanita berbibir ungu itu menoleh untuk melirik Leon. Lalu kemudian dia menarik pandangannya dan berkata kepada wanita berbaju krem tadi, "Untuk apa kau mempedulikan hal semacam itu?" Setelah mengatakan hal itu, dia sudah memimpin dalam perjalanan ke depan sambil tidak menghiraukan Leon. Seolah-olah di matanya, Leon itu sama seperti semut yang tidak layak diperhatikan sama sekali. Wanita berpakaian krem itu mendengus kepada Leon dengan jijik. Dasar pria cabul." Kemudian dia mengikuti wanita berbibir ungu itu menuju gedung pengajaran. Leon mengangkat alisnya. Dia benar-benar tidak menyangka ada orang yang begitu tidak masuk akal di dunia ini. Dia hanya melihat mereka, tapi mereka memarahinya karena menjadi pria cabul. Dan wanita berbibir ungu itu dengan penampilan berkelasnya itu, apakah itu berpura-pura berkelas tinggi atau dia memang seperti itu? Leon bukan pecundang, jadi tentu saja dia hendak mengejek beberapa kata. Namun tiba-tiba suara yang dikenalnya terdengar datang dari belakang. "Hei, Leon!" Leon menoleh dan melihat kalau itu adalah Anna. Dia pun menyapa Anna. "Kakak senior?" Anna tidak mendengar penghinaan yang diucapkan oleh wanita berbaju krem tadi. Ketika dia melihat kalau Leon sedang menatap kedua wanita yang sedang berjalan menuju gedung pengajaran di sana, dia berkata dengan sedikit iri, "Apakah kau sedang melihat wanita tertua dari keluarga Jiang? Bagaimana? Dia cantik, bukan?" Leon tercengang dan berseru, "Nona Jiang?" Anna tahu bahwa Leon baru saja datang ke Universitas Sudu, jadi Leon tidak tahu sama sekali tentang selebriti besar kampus ini. Anna segera menjelaskan kepada Leon, "Ya, itu adalah keluarga pertama Sudu. Nona tertua dari keluarga Jiang bernama Jiang Zero dan merupakan kembang kampus di Universitas Sudu."
Hati Leon sedikit bergetar. Dia datang ke Sudu kali ini, tujuan utamanya adalah untuk berurusan dengan keluarga Jiang. Namun, dia tidak menyangka kalau pada hari pertama di perkuliahan resmi dimulai, dia akan bertemu dengan wanita tertua dari keluarga Jiang. Ketika memikirkan tatapan meremehkan Jiang Zhirou, Leon berkata sambil terkekeh, "Benarkah? Tapi menurutku, kau jauh lebih cantik dibandingkan dengannya." Ana tersenyum mendengarnya dan berkata, "Mulutmu benar-benar manis, tapi aku tidak berani membandingkan diriku dengan Nona Jiang." Meskipun Ana tahu bahwa Leon hanya mencoba bersikap sopan, tapi dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Leon menambahkan dengan sangat serius, "Apa yang aku katakan itu benar." Leon memang benar-benar berpikir demikian. Meskipun wajah Jiang Zhirou memang cantik, tapi penampilannya yang kosong jelas bukan tipe yang disukai Leon. Qin Lanyue juga dingin, tetapi dia tidak suka meremehkan orang lain seperti Jiang Zhirou. Siapapun yang berhubungan dengan Qin Lanyue akan setuju kalau dia sangat baik. Pada saat ini, Ana berkata dengan gembira, Sudah, ayo kita pergi. Ini adalah hari pertamamu di kampus, jadi kau tidak boleh terlambat." Leon mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan menuju ruang kelas Departemen Arkeologi bersama Ana. Departemen Arkeologi layak menjadi jurusan paling tidak populer di Universitas Sudu. Setelah berpisah dengan Ana, Leon pun masuk ke kelas dan dia menemukan bahwa hanya ada sekitar 20 orang di dalam kelas dan sebagian besar dari mereka adalah laki-laki. Hanya sedikit anak perempuan dan penampilan anak-anak perempuan yang ada di kelas juga sangat biasa. Dosen bernama Liu Haoxuan berdiri di podium. Dia adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan melirik mahasiswa yang ramai di kelas sambil menghela nafas di dalam hatinya. Jurusan arkeologi tahun ini memang tidak sebagus tahun lalu. Dia melihat jam dan perkuliahan seharusnya bisa segera dimulai, tetapi sepertinya ada mahasiswa yang belum datang. Karena jumlah mahasiswanya sedikit, Liu Haoxuan bisa tahu kalau ada mahasiswa yang belum datang. Tepat ketika Liu Haoxuan hendak mengumumkan kelas akan dimulai dan dia akan melakukan perkenalan untuk semester baru, terdengar suara renyah dan manis datang dari pintu. Kemudian dia melihat sosok Miao Man berdiri di pintu. "Halo semuanya." Ruang kelas yang awalnya tidak bernyawa tampak hidup kembali dalam sekejap. Mata para mahasiswa langsung meledak ketika melihat cahaya yang menyilaukan dalam sekejap. Departemen arkeologi mereka ternyata memiliki mahasiswi cantik saat Bab 231, ikuti Xie Xiao Tao. Di depan pintu terlihat seorang wanita yang mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dan hot pants ultra pendek berwarna biru muda. Rambut keriting panjangnya dengan santai menutupi bahunya dan pita kecil diikat di kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang seperti bayi yang lucu. Wanita itu sama sekali tidak menampakkan pesona seksi wanita dewasa, tetapi kecantikannya sudah merupakan pemandangan terindah bagi Departemen Arkeologi yang memiliki rasio pria dan wanita yang sangat tidak seimbang. Pada saat ini, Leon menutupi dahinya sedikit tanpa berkata-kata. Wanita itu siapa lagi kalau bukan Xie Xiao? Tapi bukankah seharusnya sekarang gadis ini berada di tahun pertama sekolah menengahnya di Lingnan College? Kenapa dia datang ke Universitas Sudu? Bahkan seandainya dia ingin melompat level, tidak seperti ini kejadiannya. Bagaimana bisa dia melompat langsung dari tahun pertama sekolah menengah ke perguruan tinggi? Terlebih lagi, dia berada di kelas yang sama dengan Leon. Tidak perlu repot-repot memikirkannya, Leon sudah langsung tahu kalau gadis ini pasti mengikutinya.
Hanya saja Leon datang ke Sudu untuk berbisnis kali ini. Sementara gadis ini, apa yang ingin dilakukannya di sini? Bermain-main? Tetapi seandainya pun Xie Xiao benar-benar datang untuk membuat masalah, Leon tidak tega untuk memarahinya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Seolah-olah dia sama sekali tidak melihat Leon, Xie Xiao langsung menyapa dosen dan teman-temannya dengan senyuman di wajahnya. "Halo Pak dosen, halo teman-teman." Harus diakui kalau penampilan imut Xie Xiao ini membuat orang yang melihatnya akan merasa gemas. Bahkan Liu Shaoxuan yang sebelumnya memasang wajah tegang langsung menunjukkan senyuman pada saat ini dan berkata, "Anak kecil, kau hampir terlambat. Ayo, masuklah." Xie Xiao tersenyum pada Liu Shaoxuan dan berkata, "Hahaha, dosen Liu jangan khawatir. Aku sudah menghitung waktunya. Aku tidak akan terlambat." Setelah mengatakan itu, Xie Xiao pun melangkah masuk. Saat Xie Xiao melangkah ke ruang kelas, bel pun berbunyi. Liu Shaoxuan terdiam. Xie Xiao memang benar-benar tidak terlambat. Tetapi bukankah ini sedikit terlalu akurat? Shaoxuan tersenyum pahit. "Ayo, cari tempat dudukmu dulu." Xie Xiao mengangguk berulang kali dan tatapannya menyapu ke arah kelas. Melihat Xie Xiao yang sepertinya mulai mencari tempat duduk, para mahasiswa meregangkan leher mereka satu persatu dengan tatapan mata yang berharap. Ini adalah hari pertama kuliah, jadi semua orang tidak saling mengenal. Kalau mereka bisa duduk dengan gadis imut ini, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Sangat disayangkan pada saat ini banyak mahasiswa yang harus gigit jari. Saat ini Xie Xiao hanya melihat sekeliling dan langsung pergi ke kursi kosong di sebelah Leon dan duduk di sana. Dalam sekejap, hati semua orang langsung hancur. Lebih dari 20 mata cemburu menatap Leon secara serempak. Kalau tatapan mata bisa membunuh, Leon pasti sudah mati terbunuh pada saat ini. Namun, Leon sama sekali tidak peduli dengan tatapan ini. Dia hanya memelototi Xie Xiao dengan ganas dan sebagai hasilnya, Xie Xiao duduk tegak di kursinya seolah-olah dia tidak mengenal Leon. Dia menatap ke depan dan membuat Leon tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah gadis ini benar-benar datang ke kelas ini dengan serius? Di depan kelas, dosen telah memulai pidato pertama semester baru jurusan arkeologi. Dosen menjelaskan hal-hal umum dan akhirnya dosen mempersilakan para mahasiswa untuk memperkenalkan diri satu sama lain. Oke, sekarang semua orang sudah ada di sini. Pertama-tama aku akan berbicara tentang perencanaan semester ini dan kemudian semua orang akan memperkenalkan diri dan saling mengenal. Kecuali ketika Xie Xiao memperkenalkan diri, perkenalan yang lainnya berjalan biasa-biasa saja. Ketika Xie Xiao memperkenalkan dirinya, banyak anak laki-laki yang bersemangat. Mereka sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak Xie Xiao makan agar bisa meningkatkan hubungan atau semacamnya. Tapi sayangnya, para mahasiswa itu tidak memiliki keberanian untuk berbicara langsung kepada Xie Xiao. Ketika sekelompok orang itu masih ragu-ragu, Xie Xiao yang cantik sudah lebih dulu memimpin dengan mengatakan kepada anak laki-laki yang membuat mereka cemburu. "Hei, teman sekelas yang bernama Leon, apakah kau ingin makan siang bersamaku nanti?" Dalam sekejap, hati semua orang yang sudah hancur menjadi lebih hancur lebur lagi. Situasi apa ini? Pria itu juga terlihat sama seperti mahasiswa lainnya. Tapi kenapa mahasiswi tercantik di kelas ini bisa berinisiatif untuk mengundang Leon makan siang? Apakah karena dia duduk di depan? Tepat ketika banyak mahasiswa yang lainnya merasa cemburu, Leon dengan tegas menolak ajakan Xie Xiao itu. "Aku tidak ada waktu." Semua orang merasa marah. Mahasiswi yang begitu cantik ini berinisiatif mengundangmu makan, namun kau benar-benar mengatakan bahwa kau tidak punya waktu? Apakah anak ini tidak bisa menghormati temannya sedikit saja? Tetapi setelah mereka memikirkannya, mereka sadar akan sesuatu. Kalau Leon menolak undangan Xie Xiao, bukankah itu artinya mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri?
Itu adalah hal yang bagus. Namun meskipun Leon mengucapkan kalimat seperti itu, pada saat ini Xie Xiao sudah berinisiatif untuk meraih tangan Leon dan sambil berdiri dia berkata, "Tidak apa-apa, hari ini aku bebas, ayo kita pergi." Hati semua orang hancur lebur lagi. Dunia apa ini? Apakah gadis-gadis masa kini memang menyukai anak laki-laki dingin seperti ini? Setelah ditarik keluar kelas oleh Xie Xiao, Leon menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Aku di sini bukan untuk bermain-main." Xie Xiao menjawab dengan santai, "Aku tahu, kau sedang merencanakan bisnis di sini bukan?" Leon tidak bisa berkata-kata, tentu saja dia tahu kalau Xie Xiao sudah tahu rencananya. Kalau Yurin tidak memberitahunya, bagaimana mungkin Xie Xiao tahu kalau Leon mengambil jurusan arkeologi? Tapi yang membuat Leon menggeleng-gelengkan kepalanya adalah dia sudah memberitahu Xie Xiao bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini. Herannya, meskipun Xie Xiao sudah tahu, namun dia masih tetap berlari ke sini untuk mengikuti Leon. Pada saat ini Xie Xiao meraih tangan Leon dan menjawabnya dengan keras sambil berkata, "Kakak Leon, aku tahu kalau kau tidak ingin terlalu terekspos di sini. Karena itulah aku datang ke sini untuk membantumu kali ini." Leon menatap kosong arah ke Xie Xiao dan bertanya, "Membantuku? Bagaimana caranya kau bisa membantuku? Kau tidak menimbulkan masalah saja sudah sangat bagus." Xie Xiao tersenyum misterius. "Hahaha, nanti kau pasti akan tahu." Leon menghela nafas. Dia tidak percaya kalau Xie Xiao ini benar-benar datang ke sini untuk membantunya. Lagi pula, meskipun dia mengusir Xie Xiao, anak itu pasti tidak akan mau mendengarnya. Pada saat ini Leon hanya bisa menginstruksikan. "Oke, kalau begitu ingatlah bahwa ini bukan East Cliff. Jadi tetaplah rendah hati, karena aku tidak ingin menarik perhatian terlalu dini." Kemampuan Xie Xiao untuk menimbulkan masalah tidak lebih buruk daripadanya. Tetapi dia takut gadis ini akan menjungkir balikan sudu begitu dia tiba di sudu. Xie Xiao menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan mengingatnya." Leon melirik Xie Xiao sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Xie Xiao sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata Leon yang pasrah. Dia hanya meraih tangan Leon lagi dan berkata, "Saudaraku, lihatlah, aku datang jauh-jauh ke sini untuk membantumu, lalu kau akan mentraktirku. Makan apa kali ini?" Leon benar-benar tidak berdaya menghadapi tingkah Xie Xiao yang manja seperti ini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain berkata, "Ayo kita pergi. Ada restoran teh di dekat kampus. Ayo kita makan di sana." Xie Xiao mengangguk senang. Dia sama sekali tidak peduli tentang apa yang akan mereka makan. Yang dia pedulikan adalah bisa mengikuti di samping Leon. Setelah beberapa saat, Leon membawa Xie Xiao ke restoran teh dekat kampus. Tetapi begitu dia memasuki pintu, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Pada saat ini, Xie Xiao memegang lengan Leon dengan kedua tangannya dan berjalan dengan langkah besar. Siapapun yang melihat mereka pasti akan mengira kalau mereka berdua adalah pasangan kekasih. Leon menoleh untuk melihat ke arah suara itu dan sekilas dia melihat Zhou Yuqing, Presiden Asosiasi Arkeologi. Selain dia, ada juga Liu Wei, Zhang Wei, dan orang-orang lainnya yang pernah dilihatnya sebelumnya juga ada di sana. Di tengah-tengah mereka ada Ana. Ketika mendengar suara Zhou Yuqing barusan, Ana membalikkan punggungnya ke pintu untuk melihat, dan ketika dia melihat Leon benar-benar masuk dengan gadis cantik, entah kenapa, gumpalan kehilangan melintas di hatinya. Dia juga tidak mengerti kenapa dia bisa melihat memiliki emosi seperti itu. Tetapi dia masih berhasil tersenyum dan berkata, "Hei, Junior Leon, apakah kau datang ke sini untuk makan? Bagaimana kalau kau ikut bergabung dengan kami? Kita bisa makan bersama?" Leon tidak terlalu memikirkannya.
Dia berjalan ke arah Ana sambil berkata, "Oke, itu ide yang bagus." Zhou Yuqing dan beberapa orang lainnya saling memandang. Mereka semua melihat sambil tersenyum satu sama lain. Menurut mereka, Leon ini benar-benar playboy. Ini baru hari pertama kuliah, tapi Leon sudah berjalan sambil menggandeng gadis cantik. Namun tentu saja hal ini merupakan suatu keuntungan bagi mereka. Karena dengan cara ini, maka tidak akan mungkin bagi Leon untuk ikut bersaing dengan mereka untuk mendapatkan Ana. Tepat ketika Zhou Yuqing hendak mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Leon memperkenalkan pacarnya agar Ana bisa merasa patah hati, dia mendengar gadis cantik yang ada di sebelah Leon tiba-tiba berbicara. "Saudaraku, siapa orang-orang ini?" Zhou Yuqing dan yang lainnya saling memandang. Saudara? Mungkinkah gadis cantik ini adalah saudara perempuan Leon? Hati Ana yang awalnya bersedih, entah kenapa langsung bersemangat lagi ketika dia mendengar kata saudara tadi. Saat ini Leon memperkenalkan mereka kepada Xie Xiao. "Oh, mereka ini adalah senior di jurusan arkeologi kita." Xie Xiao langsung menyapa mereka dengan senyum di wajahnya. "Halo kakak-kakak senior." Sikap Xie Xiao yang sangat manis membuat orang-orang langsung menyukainya. Zhang Wei dan Liu Wei bangkit satu demi satu dan dengan antusias mereka menyerahkan tempat duduk mereka. Zhou Yuqing memanfaatkan celah perkenalan yang baru saja dilakukan oleh Leon tadi. "Leon, kalau kalian adalah saudara, kenapa kau bermarga Wood dan dia bermarga Xie?" Zhang Wei dan Liu Wei saling memandang. Benar juga. Kalau mereka berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan, kenapa nama keluarganya berbeda? Bahkan hati Ana pun kembali berdegup kencang lagi. Sebelum Leon bisa menjawab, Xie Xiao sudah berseru, "Dia sepupuku." Leon tidak bisa berkata-kata. Sepupu? Keluarga Wood dan keluarga Xie tidak memiliki hubungan sama sekali, bukan? Ana dan yang lainnya tiba-tiba menyadarinya. Bahkan Zhou Yuqing yang selalu memiliki keraguan menutup mulutnya pada saat ini. Tentu saja, sepupu juga merupakan saudara. Jadi wajar saja kalau tadi Xie Xiao memanggil Leon dengan sebutan saudara. Hanya saja, kalau begitu, bukankah Leon ini akan kembali menjadi pesaing Zhou Yuqing lagi? Begitu memikirkan hal ini, Zhou Yuqing langsung merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Pada saat ini, pintu restoran didorong terbuka dan sekelompok pria dengan kostum aneh berjalan masuk. Zhou Yuqing awalnya berpikir tentang bagaimana caranya untuk mempermalukan Leon. Tetapi begitu dia melihat sekelompok pria itu, matanya langsung berbinar. Zhou Yuqing berpura-pura gugup dan berkata, Itu saudara Dao." Beberapa orang mengulangi perkataan Zhou Yuqing. "Saudara Dao?" Yang lain melihat ke belakang satu demi satu dan tentu saja mereka melihat saudara Dao yang telah dikalahkan oleh Leon sehari sebelumnya sedang berjalan di depan. Di belakangnya ada lebih dari 20 orang berjalan mengikutinya. Semua orang kembali memandang ke arah Leon. Leon telah mengalahkan saudara Dao dan beberapa orang pada hari itu. Dan sekarang saudara Dao telah membawa lebih dari 20 orang ke tempat ini. Kalau saudara Dao melihat Leon, apakah dia akan mengamuk? Sayang sekali pada saat ini, posisi Leon membelakangi pintu, dan saudara Dao serta yang lainnya sedang bersiap untuk naik ke atas. Sepertinya mereka tidak melihat Leon. Zhou Yuqing sedang mencoba merenungkan bagaimana cara menarik perhatian saudara Dao. Namun Xie Xiao yang duduk di sebelah Leon sudah bertanya dengan curiga. Siapa saudara Dao itu? Suaranya tidak keras atau kecil, tetapi itu cukup bagi saudara Dao yang akan lewat untuk mendengarnya. Dengan segera dia menghentikan langkahnya dan melihat ke sisi ini. Hati Zhou Yuqing sangat gembira. Pada saat ini dia mendengar suara Leon yang tidak peduli. Oh, itu hanya seonggok sampah. Hanya seonggok sampah? Zhou Yuqing hampir melompat kegirangan. Meskipun saudara Dao dipukuli oleh Leon,
tetapi mengatakan hal seperti itu di tempat ini untuk mendeskripsikan saudara Dao jelas akan mengundang keributan. Bagaimanapun saudara Dao juga terkenal di daerah sini. Apakah Leon benar-benar berpikir bahwa karena dia bisa bertarung, maka orang-orang tidak akan berani berurusan dengannya? Benar saja, saudara Dao yang awalnya hanya sedikit terkejut, pada saat ini sudah langsung mengenali Leon. Dalam 2 hari terakhir dia telah mencari Leon. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Leon di sini. Dan ketika dia memikirkan penghinaan yang telah diterimanya dari Leon sehari sebelumnya, kemarahan saudara Dao keluar seperti sebuah ledakan. Saudara Dao baru saja hendak melangkah maju, tetapi kemudian dia ditarik oleh seorang pria yang ada di sebelahnya. Pria itu bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi?" Saudara Dao menahan kemarahannya dan berkata dengan sangat hormat kepada pria itu, "Saudara Si, anak inilah yang memeras orang-orangku sehari sebelumnya." Mendengar kata saudara Si, Zhou Yuqing dan yang lainnya melompat kegirangan di dalam hati mereka. Hanya sedikit orang yang tahu nama aslinya, tetapi selama orang-orang mengenal grup Susan, tidak ada orang yang tidak tahu namanya. Dia adalah master pertama di bawah Jiang Xiong, bos grup Susan. Grup Susan adalah rentenir, meskipun tidak sebanding dengan organisasi besar seperti grup Wuxiang, Gerbang Malam Dingin, dan grup Tangmen, tetapi Susan juga merupakan organisasi terkuat di bidang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa grup Susan dapat memiliki skala seperti hari ini, semuanya karena mengandalkan pukulan dan tendangan saudara Si ini. Saudara Si adalah pria yang sangat galak. Dengan kepribadian cepat emosinya, kalau dia mengetahui bahwa saudaranya dipukuli oleh seseorang, dia pasti tidak akan tinggal diam saja. Kali ini, sudah pasti Leon berada dalam masalah. Memikirkan hal ini, wajah Zhou Yuqing terlihat gugup, tetapi hatinya merasa senang. Dia sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana Leon akan melewati level ini. Dan tebakan Zhou Yuqing ternyata benar. Saudara Si benar-benar berhenti dan melihat ke sisi Leon sambil bertanya, "Apa? Jadi dia pria itu?" Meskipun sebenarnya saudara Dao merasa sedikit terhina karena dia diberi pelajaran oleh seorang mahasiswa kampus, namun karena masalah ini telah diketahui oleh saudara Si, akhirnya dia pun mengangguk secara langsung dan berkata, "Iya, dia orangnya." Saudara Si mencibir, "Kalau dia mampu menjatuhkan beberapa orang-orangmu, sepertinya dia adalah seorang master." Saudara Dao hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya. Saudara Si tertawa dengan kejam dan sambil memimpin orang-orang untuk melangkah, dia berkata, "Hari ini aku ingin melihat seberapa tinggi master yang satu ini. Pemilik restoran ini telah melihat semua ini sejak tadi, tetapi mereka yang dapat membuka restoran di jalan ini telah berurusan dengan grup Susan, dan tidak ada yang tidak tahu nama saudara Si ini. Jadi, mana mungkin dia berani berbicara untuk mencegah terjadinya keributan?" Diam-diam, dia bersembunyi ke samping dan secara mental siap untuk menanggung kerugian. Saudara Si melangkah dengan gagah dan berkata dengan nada merendahkan ke arah Leon, "Wah, sepertinya kau memprovokasi saudaraku kemarin. Bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikannya?" Bab 233, Tragedi Siapa? Wajah Zhou Yuqing gugup, tapi diam-diam dia merasa bahagia di dalam hatinya. Ana juga merasa khawatir. Diam-diam dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari kesempatan untuk menelepon polisi. Rupanya dia juga menyadari bahwa sekelompok orang ini tidak mudah untuk diatasi. Namun pada saat ini mereka mendengar suara Xie Xiao yang berkata kepada Leon, "Saudaraku, kenapa kau menggertak mereka?" Leon menghela nafas. "Oh, aku tidak menggertak mereka. Hanya saja untuk keselamatan hidup mereka, kemarin aku mengenakan sedikit biaya keamanan."
Tetapi sekarang, sepertinya waktu jaminan itu telah berakhir. Xie Xiao berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, bukankah akan menyenangkan kalau sekarang kau mengenakan biaya yang sedikit lebih mahal? Leon mengangguk setuju. Masuk akal juga. Zhou Yuqing dan yang lainnya secara bersama-sama langsung membatu. Ada apa ini? Apakah gadis ini tidak bisa melihat kalau ada begitu banyak orang di sisi saudara Si? Orang-orang itu datang untuk membalas dendam. Tapi gadis ini malah berkata seperti itu. Apakah gadis ini suka meremehkan orang lain? Zhou Yuqing dan yang lainnya telah melihat kesombongan Leon. Tetapi bagaimana bisa Xie Xiao juga memiliki karakter yang sama? Mungkinkah ini warisan keluarga mereka? Sementara itu, saat ini, saudara Si dan yang lainnya juga tercengang. Terutama saudara Si, ketika dia mendengarkan saudara Dao berbicara tentang kesombongan anak ini sebelumnya, dia tidak peduli sama sekali. Menurutnya kesombongan Leon itu tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang, dia telah menyaksikan sendiri kesombongan Leon yang tidak menghiraukannya sama sekali. Kemarahan yang timbul karena diabaikan telah memenuhi hatinya. Saudara Si hanya ingin memberi Leon pelajaran pada saat ini, sehingga Leon bisa mengerti ketinggian langit dan kedalaman laut. Tepat ketika saudara Si ingin langsung memberi pelajaran kepada Leon, dia melihat Leon sudah berdiri dari kursinya dan berkata kepadanya, "Kau dengar itu? Masa perlindungan keamanan telah berakhir. Saatnya untuk memperbarui kontraknya." Berakhirnya masa perlindungan keamanan? Melakukan pembaruan kontrak? Apa-apaan ini? Tentu saja saudara Si mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara Dao diberi pelajaran kemarin, dan ketika dia kembali, dia menceritakan semuanya kepadanya. Dan sekarang anak ini benar-benar berani meminta biaya perlindungan ini pada dirinya sendiri. Sambil melirik pengunjung di sekitarnya, saudara Si menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan amarah di hatinya dan mengarahkan jarinya ke arah Leon. "Kau ingin uang perlindungan, bukan? Baiklah, aku akan memberikannya kalau kau mau keluar denganku. Aku ingin melihat, apakah kau benar-benar mampu atau tidak." Tentu saja saudara Si tidak mau membuat masalah di dalam ruangan restoran teh ini. Dia menghasut Leon untuk pergi keluar agar kalau Leon dipukuli dengan parah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Leon mengangkat bahunya acuh tak acuh dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berjalan keluar bersama saudara Si dan yang lainnya. Pemilik restoran pun segera menghela nafas lega. Tapi Ana langsung mengeluarkan ponselnya dan hendak memanggil polisi. Namun tindakannya itu dilihat oleh Xie Xiao di samping. Xie Xiao berkata dengan sedikit senyum, "Kakak senior, jangan khawatir. Orang-orang itu bukan lawan kakakku." Mendengar hal ini, Ana menjadi sedikit tertegun. Dia juga tahu kalau Leon sangat kuat. Tetapi masalahnya adalah pihak lain memiliki lebih dari 20 anak buah. Dan mungkin saja ada senjata yang tersembunyi di badan orang-orang itu. Tanpa ketulusan sama sekali, Zhou Yuqing juga dengan sengaja mendukung Xie Xiao pada saat ini dan berkata, "Benar Ana, kita harus percaya pada Leon. Apa kau sudah lupa kalau Leon berhasil menjatuhkan saudara Dao dan kelompoknya ke tanah kemarin?" Ana tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Xie Xiao yang sama sekali tidak menganggap kalau ini adalah sebuah masalah besar, benar-benar menarik Ana untuk pergi keluar. "Ayo kita pergi, mari kita lihat siapa yang menang." Setelah itu mereka pun berjalan keluar. Perkataan Xie Xiao tadi membuat Ana terdiam beberapa saat. Saudara macam apa gadis ini? Apakah dia sama sekali tidak khawatir tentang sepupunya? Begitu keduanya pergi, Liu Wei segera datang dan berkata kepada Zhou Yuqing, "Senior, apakah menurutmu anak itu masih bisa berurusan dengan saudara Si?" Zhou Yuqing mencibir, "Hah? Bocah itu? Aku pernah mendengar senior sebelumnya mengatakan bahwa ketika saudara Si menemani bos Jiang untuk bertarung, dia pernah dikelilingi oleh lebih dari 20 orang. Namun pada akhirnya, ke-20 orang tersebut semuanya jatuh ke tanah. Sementara saudara Si hanya terluka ringan. Setelah mengetahui hal ini,
Apakah kau masih berpikir kalau anak itu adalah lawan saudara Si? Liu Wei tampak tercengang. Dia benar-benar tidak pernah tahu tentang rumor itu. Benarkah yang kau katakan itu? Zhou Yuqing mencibir. Apakah menurutmu aku ini suka berbohong? Wajah Liu Wei langsung berubah dan sambil tersenyum dia berkata, aku yakin kalau anak itu jelas bukan lawan saudara Si. Dia pasti akan diajari dengan sangat keras oleh saudara Si. Bagaimana kalau sekarang kita keluar dan melihatnya? Zhou Yuqing mengangguk. Baiklah, mari lihat betapa memalukannya dia nanti. Setelah itu mereka pun bergegas keluar. Pada saat ini, apa yang mereka lihat adalah sebuah situasi di mana saudara Si sudah terbaring di tanah dan Leon yang seharusnya terbaring di tanah sedang berdiri di samping saudara Si. Dengan salah satu kakinya yang ada di dada saudara Si, Leon membungkukkan dirinya dan berkata kepada saudara Si, lihat, tadi aku sudah mengatakan bahwa begitu masa jaminan perlindungan keamanan ini berlalu, situasi kalian tidak akan aman. Bagaimana? Bukankah sudah waktunya untuk memperbarui kontrak? Zhou Yuqing dan yang lainnya hampir memuntahkan darah. Apakah anak ini benar-benar kuat? Bahkan saudara Si pun bukan lawannya. Saudara Si sangat ingin menangis. Sebagai orang terkuat di bawah bos Jiang, di depan banyak saudara-saudara lainnya, pada hari kerja dia adalah tuan pertama. Tetapi sekarang, sebagai tuan pertama, dia dengan mudahnya diinjak di tanah. Wajah apa yang akan dibanggakannya di depan saudara-saudaranya yang lain di masa depan? Mendengar kata-kata konyol Leon barusan, saudara Si benar-benar memiliki keinginan untuk bertarung dengan Leon. Tetapi masalahnya kekuatan Leon terlalu besar, dan dia tidak bisa bangun meskipun dia ingin. Apa sebenarnya asal-usul anak ini? Tepat ketika saudara Si ingin mengabaikan etika dan menyuruh saudara Dao beserta yang lainnya pergi bersama-sama untuk mengeroyok Leon, beberapa mobil hitam berhenti di persimpangan yang letaknya tidak jauh dari sini. Pupil mata saudara Si berkontraksi sebentar. Bukankah itu mobil kakak tertuanya? Bukankah tadi kakak tertuanya mengatakan kalau perjalanannya akan memakan waktu setengah jam? Bagaimana dia bisa tiba begitu cepat? Jika kakak laki-laki tertuanya melihat kalau dia diinjak-injak di tanah oleh seorang bocah laki-laki ingusan, bagaimana dia akan mengangkat kepalanya di depan kakak laki-laki tertuanya di masa depan? Tepat pada saat ini, pintu mobil terbuka dan Jiang Xiong, bos grup Susan, berjalan turun dari mobil. Bersamanya ada seorang pria berusia 30-an. Ketika saudara Si melihat pria itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Saudara Dao dan yang lainnya sudah bersiap melangkah maju untuk membantu saudara Si, dan yang lainnya juga memiliki perubahan drastis di wajah mereka. Sebelum saudara Dao memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu, Jiang Xiong sudah mendengus dingin. Kenapa hanya kau dan beberapa orang yang menunggu di sini? Di mana saudara Si? Kali ini Jiang Xiong sedang dalam masalah besar, dan dia perlu bantuan saudara Si untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dia meminta saudara Si untuk membawa orang memesan ruangan VIP. Tetapi saat ini yang datang menyambutnya hanya saudara Dao dan yang lainnya, sementara saudara Si sama sekali tidak kelihatan. Kalau situasi ini membuat Jiang Xiong merasa bahwa saudara Si sedang menyindirnya, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Sudu di masa depan? Saudara Dao dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Satu persatu mereka melihat ke arah Leon, dan kemudian Jiang Xiong melihat kalau saudara Si sedang diinjak oleh seorang remaja. Pupil matanya langsung berkontraksi. Di sisi lain, ketika melihat Jiang Xiong berjalan mendekat, Zhou Yuqing yang awalnya dikejutkan oleh kekuatan Leon tiba-tiba berseru, "Sudah berakhir. Orang itu benar-benar sudah selesai kali ini." Liu Wei dan Zhang Wei tampak bingung dan bertanya, "Apa maksudmu?" Ekspresi terkejut Zhou Yuqing tadi sudah langsung menghilang tanpa jejak dan dia mencibir. "Orang itu adalah Jiang Xiong dari grup Susan.
Dia juga merupakan kakak tertua dari saudara Si dan saudara Dao. Saat ini, dia melihat sendiri kalau Leon sedang menginjak-injak saudara yang paling dibanggakannya itu. Apakah menurutmu dia akan membiarkan Leon pergi begitu saja? Zhang Wei langsung berseru, "Jiang Xiong? Ku dengar kalau orang itu selalu dikenal karena kekejamannya, dan dia sangat peduli dengan reputasinya. Dia tidak akan mempermalukan Leon di depan umum, bukan?" Zhou Yuqing menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Jangankan hanya mempermalukan, dengan temperamen Jiang Xiong, kupikir Leon mungkin akan dibunuh secara langsung. Jiang Xiong yang datang ini adalah pria besar sejati di daerah mereka, dan ada ratusan orang yang menjadi anak buahnya. Kalaupun Leon bisa bertarung melawannya, Leon tidak akan bisa mengalahkan lebih dari 100 orang, bukan? Dengan karakter Jiang Xiong yang kejam, ketika dia seperti ditampar wajahnya oleh Leon di depan umum seperti ini, kalau dia tidak mematahkan kedua kaki Leon, dia pasti tidak akan mau berhenti. Di dalam hatinya, Zhou Yuqing berkata, "Leon, bukankah kau anak yang hebat? Hari ini, aku ingin melihat bagaimana caramu bisa keluar dari masalah ini." Zhou Yuqing tidak yakin kalau Leon cukup kuat untuk melawan lebih dari 100 orang. Liu Wei dan Zhang Wei juga benar-benar ingin menonton pertunjukan yang bagus. Sebenarnya mereka tidak memiliki kebencian terhadap Leon, tetapi ketika memikirkan antusiasme anak untuk Leon, hati mereka terasa sangat tidak menyenangkan. Secara alami, mereka sangat bersemangat melihat Leon dipermalukan. Beberapa orang itu berdiri tidak jauh dari Ana dan Xie Xiao. Jadi percakapan ini juga sampai ke telinga keduanya. Xie Xiao masih terlihat cuek dan tidak peduli. Tetapi Ana yang ada di samping sudah sangat ingin menangis. Pembunuhan? Mematahkan kedua kaki Leon? Apakah pria itu akan benar-benar berani melakukannya? Leon memang sangat kuat, tetapi ada begitu banyak orang yang menjadi lawannya. Bisakah Leon menghadapi mereka? Pada saat ini Jiang Xiong sudah berjalan dengan tatapan mata yang berapi-api sambil berkata, "Wah, kau berani memprovokasiku di wilayahku sendiri? Kau cukup berani juga." Ana terkejut. Postur orang ini sangat menakutkan. Orang ini tidak akan benar-benar memerintahkan anak buahnya untuk berurusan dengan Leon, bukan? Zhou Yuqing, Liu Wei, dan Zhang Wei juga saling memandang. Mereka semua bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Jiang Xiong pasti akan menguliti Leon sampai mati. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa perkelahian kelompok akan segera terjadi, seorang pria yang mengikuti Jiang Xiong juga ikut berjalan mendekat. Ketika dia melihat saudara Si yang sedang diinjak di tanah oleh Leon, dia tertawa mengejek. "Hahaha, Jiang tua, apakah orang itu adalah orangmu?" Jiang Xiong berkeringat deras. Meskipun dia meminta bantuan orang ini karena dia sedang dalam masalah besar, tetapi sekarang saudara Dao sedang diinjak di bawah kaki orang lain. Pemandangan ini juga terlalu memalukan. Jiang Xiong berbicara pasrah. "Baiklah, kali ini aku akan membiarkan saudara Hao tertawa melihat lelucon ini." Pria yang dipanggil dengan sebutan saudara Hao itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Lelucon? Aku sama sekali tidak menertawakannya, melainkan sangat mengaguminya." Jiang Xiong sedikit bingung. Mengagumi? Apa yang bisa dikagumi ketika seseorang sedang diinjak-injak? Saudara Hao ini sedang mengejek, bukan? Tetapi tepat ketika Jiang Xiong hendak mengumpulkan keberanian untuk bertanya dengan jelas, dia mendengar suara pria itu terdengar lagi. "Aku sangat mengagumi keberaniannya untuk menantang Tuan Muda Wood." Jiang Xiong masih dalam keadaan syok. Keberanian untuk menantang Tuan Muda Wood? Apakah saudara Hao sedang berbicara tentang perselisihan antara saudara Si dan remaja ini? Hanya saja memangnya siapa pemuda ini sehingga bahkan saudara Hao sampai memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda?
Sebelum Jiang Xiong bisa mengerti apa yang sedang terjadi, pria itu sudah berjalan ke arah Leon dan berkata kepada Leon dengan wajah hormat, "Tuan muda, orang ini juga merupakan orangku sendiri. Bisakah kau meninggalkannya kehidupan kecil?" Lihatlah tatapan hormat pria itu. Jiang Xiong benar-benar tercengang melihatnya. Pria di depannya yang dipanggil saudara Hao itu adalah Yuan Wenhao. Dia adalah orang nomor 1 di seluruh dunia bawah tanah Sudu. Bagi Jiang Xiong, ini sudah merupakan keberadaan paling menakjubkan yang dia tahu. Tetapi, sosok luar biasa yang bertanggung jawab atas ribuan anak buah itu bersikap sangat hormat ketika menghadapi pemuda ini. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bisa dibilang kalau Yuan Wenhao yang merupakan kakak tertuanya ini merupakan sosok yang tinggi di matanya. Namun Yuan Wenhao sangat menghormati pemuda yang baru saja ingin dia beri pelajaran ini. Sementara saudara Dao dan yang lainnya juga masih tercengang. Apakah pemuda yang mengumpulkan biaya perlindungan keselamatan dari dirinya dan anak buahnya yang lain ini begitu besar sehingga bahkan Tuan Yuan Wenhao pun harus sangat menghormatinya? Leon mengangkat alisnya dan bertanya kebingungan. "Orangmu sendiri?" Yuan Wenhao tersenyum sedikit. "Iya Tuan, mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan yang ada di bawah Jiang Xiong telah digabungkan ke dalam grup Wuxiang milikku. Di masa lalu, Jiang Xiong hanya bergantung padanya. Tetapi sekarang Jiang Xiong benar-benar akan setia padanya. Dua konsep ini benar-benar berbeda. Ketergantungan itu berarti Jiang Xiong membayar upeti kepadanya dan dia memberikan bantuan. Tetapi kesetiaan itu berarti Jiang Xiong akan benar-benar mematuhinya. Semua yang dimiliki Jiang Xiong adalah milik Wuxiang. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Yuan Wenhao datang ke sini. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Leon di sini. Sebenarnya dia sangat mengagumi keberanian saudara laki-laki Jiang Xiong yang berani memprovokasi Leon. Leon sendiri adalah orang pertama di klub Nanzan. Bahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan internal yang besar seperti Leng Tianyun pun telah dibunuh oleh Leon. Padahal saudara laki-laki Jiang Xiong itu hanyalah seorang gangster biasa. Namun dia berani memprovokasi orang nomor 1 di klub Nanzan. Apalagi namanya kalau bukan cukup berani. Hanya saja, bagaimanapun juga, sekarang Jiang Xiong juga merupakan orangnya sendiri. Dan bawahan Jiang Xiong juga bisa dianggap sebagai bawahannya sendiri. Jadi tentu saja, dia tidak bisa benar-benar membiarkan Leon membantai mereka, bukan? Tentu saja jika orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang menurut Leon tidak bisa dimaafkan, Leon tidak perlu bersusah payah melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran, karena dia sendiri secara pribadi akan membunuh orang ini. Dia dan Hong Hu sudah bersumpah setia kepada Leon secara bersama-sama. Jadi mereka tidak boleh menyebabkan Leon merasakan ketidakpuasan hanya karena seorang bawahan biasa. Ketika tadi dia memohon agar Leon menyelamatkan nyawa saudara Si, dia juga bisa melihat kalau Leon sama sekali tidak menganggap orang-orang ini terlalu serius. Saat ini Leon berbicara dengan nada yang sedikit menyesal. Kalau begitu, aku benar-benar merasa malu kalau masih tetap memungut biaya perlindungan keselamatan. Sudut mata Yuan Wenhao berkedut. Biaya perlindungan keselamatan? Mungkinkah orang pertama di klub Nanzan mengalahkan orang-orang ini hanya untuk mengumpulkan biaya perlindungan keselamatan? Yuan Wenhao tahu dengan sangat jelas kalau Leon adalah master yang tidak kekurangan uang. Jiang Xiong juga tercengang. Pemuda yang diperlakukan dengan hormat oleh penguasa gerbang Wuxian ini ternyata memiliki konflik dengan saudara Si dan yang lainnya hanya karena masalah pengumpulan biaya perlindungan keselamatan. Bab 235, Tuan Pintu mengundang. Dibandingkan dengan dua petinggi lainnya yang sedang tertegun, saudara Dao yang pernah diperas 2.000 yuan per orang oleh Leon bersikap jauh lebih tenang. Kalau bukan karena kedatangan beberapa petinggi pada hari ini, mungkin mereka semua akan kembali dikenakan biaya perlindungan keselamatan oleh Leon. Leon tidak peduli dengan ekspresi terkejut Yuan Wenhao dan Jiang Xiong. Dia dengan santai berbicara. "Oke,
Kalau tidak ada lagi yang harus kalian lakukan, ayo kita pergi makan." Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berjalan menuju restoran dengan sikap angkuh. Jiang Xiong memandang Yuan Wenhao. Bahkan sampai sekarang dia masih tidak mengerti apa sebenarnya identitas Leon. Tapi Yuan Wenhao tidak berbicara apapun. Mana berani dia berbicara banyak. Adapun saudara Si, saudara Dao, dan yang lainnya, mereka berdiri dengan patuh di tempatnya. Kali ini sudah tidak ada lagi raut kesombongan di wajah mereka. Lalu bagaimana dengan Zhou Yuqing? Awalnya dia diam-diam merasa bersuka cita karena yakin kalau Leon pasti tidak akan bisa meloloskan diri hari ini. Tapi hasilnya, dengan begitu banyak orang di sini, Leon berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sama sekali tidak ada yang berani bertindak gegabah. Apa yang terjadi? Ada apa dengan semua orang-orang ini? Apakah mereka sudah tidak peduli lagi dengan reputasi mereka? Mereka dipermalukan seperti ini oleh Leon. Apakah tidak ada orang yang berani mengucapkan kata-kata yang kejam? Zhou Yuqing sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Yuan Wenhao dan Leon. Dia hanya berpikir bahwa orang-orang ini takut dengan kekuatan Leon, sehingga mereka tidak mau bertarung dengan Leon di sini. Untuk sesaat, ada keluhan dan penyesalan di dalam hati Zhou Yuqing. Sebaliknya, Xie Xiao juga menghela nafas dengan penyesalan. "Hei, kupikir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kenapa ini berakhir dengan begitu cepat?" Zhou Yuqing dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Mungkinkah gadis ini benar-benar berpikir bahwa saudaranya itu bisa mengalahkan begitu banyak orang? Sementara Ana, meskipun dia juga tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan di sana, namun dia akhirnya merasa lega ketika melihat Leon berjalan dengan selamat. Leon berjalan ke pintu dan terkejut melihat beberapa orang yang berdiri di depan pintu. "Hei, kenapa kalian semua keluar?" Zhou Yuqing dan yang lainnya saling memandang. Tentu saja mereka keluar untuk menonton pertunjukan. Tapi mana mungkin mereka berani mengatakan hal itu? Akhirnya Zhang Wei bergerak dan berbicara. Kami mengkhawatirkanmu. Jadi kami keluar bersama-sama dan ingin membantu." Leon mendengus meremehkan. "Membantuku? Kalian? Yang benar saja." Ekspresi wajah ketiga orang itu langsung berubah. Mereka ingin membantah, tetapi ketika mereka melihat Jiang Xiong dan yang lainnya berjalan di belakang Leon, mereka sama sekali tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya berjalan kembali ke restoran dengan wajah cemberut. Pada saat ini, Xie Xiao dan Ana sudah langsung menjadi sahabat yang dekat dan baik. Ini membuat Leon diam-diam menghela nafas karena dia merasa takjub bagaimana persahabatan di antara wanita selalu bisa terjalin dengan begitu cepatnya. Setelah makan, Xie Xiao kembali ke kampus bersama Ana, sementara Leon pergi ke ruangan nomor 202 di lantai 2. Yuan Wenhao baru saja mengiriminya pesan teks yang mengatakan ada sesuatu untuk didiskusikannya sebagai pijakannya di dunia bawah tanah Sudu yang akan mendukung rencananya. Tentu saja Leon menaruh perhatian besar pada orang-orang seperti Yuan Wenhao. Ruangan itu dipesan oleh Jiang Xiong. Ukurannya sangat besar, lebih dari 100 meter persegi. Tetapi ketika Leon masuk, hanya ada 4 orang di dalam ruangan itu. Yuan Wenhao, Jiang Xiong, saudara Si, dan seorang pria yang belum pernah dilihat Leon. Tetapi kalau menilai dari aura yang memancar dari tubuhnya, Leon tahu kalau orang itu adalah seorang master. Setidaknya lebih kuat dari master seperti saudara Si. Melihat kedatangan Leon, Yuan Wenhao adalah orang pertama yang berdiri dan secara pribadi menyambutnya. "Tuan muda, silakan lewat sini." Jiang Xiong tidak berani hanya duduk manis. Dia juga dengan cepat berdiri dan berkata, "Tuan muda, silakan masuk, silakan masuk." Beberapa saat yang lalu dia juga bertanya kepada Yuan Wenhao apa identitas Leon. Tetapi Yuan Wenhao hanya mengatakan kepadanya bahwa Leon adalah seorang master tertinggi dan dia tidak memberikan informasi lainnya. Sejujurnya, Jiang Xiong tidak mempercayainya. Leon terlihat masih sangat muda. Bahkan kalau dia benar-benar memiliki kekuatan, memangnya seberapa kuat dia? Leon mungkin bisa mengalahkan saudara Si, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau Leon akan lebih kuat dari Yuan Wenhao, pemimpin grup Wuxiang.
Tapi masalahnya Yuan Wenhao sendiri sangat menghormati Leon dan tidak berani menunjukkan keraguan sedikit pun. Leon tersenyum dan kemudian dia duduk begitu saja di kursi utama ruangan sambil bertanya, "Kalian sedang mendiskusikan apa? Kenapa ada begitu banyak orang yang menjaga di luar?" Yuan Wenhao tersenyum dan berkata, "Hari ini ada satu hal yang kuharapkan bisa mendapat bantuan dari Tuan Muda Wood." Leon menjadi penasaran. "Hah? Memangnya apa yang terjadi?" Yuan Wenhao juga tidak bertele-tele. Dengan cepat dia mengatakan bahwa Jiang Xiong telah menemuinya dan memintanya untuk membantu. Masalahnya sebenarnya sangatlah sederhana. Salah satu mantan bawahan Jiang Xiong yang kalah, yaitu Wu Bin, tiba-tiba kembali ke Sudu dan berkata ingin melawan Jiang Xiong sampai mati. Kalau itu hanya Wu Bin, Jiang Xiong secara alami tidak akan peduli. Sekarang dia adalah pria besar. Meskipun kekuatannya sendiri tidak kuat, tetapi ada lebih dari 100 orang di bawah kendalinya. Jadi tidak akan mudah bagi orang lain untuk berurusan dengannya. Tapi masalahnya adalah ketika Wu Bin kembali kali ini, dia bergabung dengan klub Chen Xi yang menempati peringkat kelima di Rongdu. Dengan adanya klub Chen Xi sebagai pendukung di bawah Wu Bin, bagaimana mungkin Jiang Xiong berani hanya duduk diam dan menyetujui tantangan Wu Bin untuk bertarung sampai mati? Ini sama saja dengan memberi klub Chen Xi alasan untuk mencaplok wilayah Jiang Xiong. Karena itulah Jiang Xiong segera mendekati Yuan Wenhao dan berharap mendapatkan bantuan Yuan Wenhao. Meskipun kekuatan klub Chen Xi tidak sebagus grup Wuxiang, tetapi bagaimanapun juga, klub itu merupakan organisasi dengan ukuran yang sama dengan Wuxiang. Dalam keadaan normal, Wuxiang tidak akan berjuang untuk organisasi dengan ukuran yang sama. Tetapi sekarang Jiang Xiong bersedia bergabung dengan Wuxiang. Godaan seperti itu benar-benar sulit untuk ditolak oleh Yuan Wenhao. Jangankan hanya melihat aset Jiang Xiong yang tidak banyak, tetapi bagaimanapun juga, ada lebih dari 100 orang di bawah kendalinya. Dan bukankah organisasi seperti Wuxiang terakumulasi dengan mengandalkan tenaga kecil seperti itu? Untuk godaan semacam ini, organisasi besar manapun yang cakap tidak akan menolaknya. Jika tidak, bagaimana cara memperluas kekuatannya di masa depan? Bagaimana dia akan meyakinkan orang lain? Hanya saja grup Wuxiang belum siap untuk bertarung langsung dengan Chen Xi sekarang, dan tidak mungkin baginya untuk benar-benar membuat langkah besar dengan Chen Xi untuk hal semacam ini. Jadi Yuan Wenhao hanya bisa mengikuti aturan di jalan dan membiarkan Jiang Xiong menyetujui tantangan Wu Bin. Nantinya kandidat untuk tantangan itu akan dikirim oleh grup Wuxiang. Setelah mendengarkan cerita Yuan Wenhao, Leon mengangkat alisnya. "Apakah kau memintaku untuk membantunya melawan klub Chen Xi?" Seandainya grup Wuxiang benar-benar menghadapi pertempuran hidup dan mati, tidak ada salahnya bagi Leon untuk bergerak. Tetapi kalau ada adegan sekecil itu saja dia harus turun tangan sendiri, lalu apa gunanya Wuxiang berjanji setia pada dirinya? Yuan Wenhao terkejut. Dia mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata Leon. Jadi dengan cepat dia menjelaskan, Tidak seperti itu maksudku. Pihakku siap membiarkan Ah Bo bergerak. Tetapi aku hanya berharap Tuan Muda bisa pergi bersama kami dan mendukung formasi kami." Leon mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu untuk melihat pertarungan itu." Sebenarnya, Leon juga ingin melihat seperti apa kekuatan grup Wuxiang. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.